Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome to my channel again. It's me Hartono from English Education Department Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang. Pada kali ini saya akan menguraikan tentang metode penelitian, yaitu perbedaan antara correlational study atau correlational research, causal comparative, dan experimental research. Apa perbedaannya? Nah, ikuti video ini. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada Anda semuanya yang belum subscribe, please make sure that you subscribe. Kemudian like, comment, and share sehingga video ini bisa membawa manfaat kepada lebih banyak lagi teman Anda yang belajar penelitian atau sedang menyusun skripsi. Saya akan mulai dengan menjelaskan penelitian korelasi atau correlational research. Jika peneliti hanya ingin mengetahui ada tidaknya hubungan signifikan antara dua variabel, maka ia bisa melakukan penelitian korelasi. Sekali lagi, hanya mencari hubungan, ada tidaknya hubungan signifikan antara dua variabel, misalnya variabel A dan variabel B. Apakah di antara variabel tersebut ada hubungan signifikan? Jawabannya adalah dengan kita melakukan penelitian korelasi. Oke. Namun setelah itu, setelah kita mengetahui ada tidaknya hubungan, kita juga bisa mengetahui apakah hubungannya itu positif apa negatif. Hubungan positif itu artinya apa? Jika variabel A misalnya begitu, itu nilainya, skornya tinggi, maka variabel B pun skornya atau nilainya tinggi. Ini sama-sama. Sebaliknya jika kemudian variabel A itu nilainya rendah, katakanlah begitu, maka variabel B pun skornya atau nilainya rendah. Jadi sama-sama tinggi antara A dan B tadi, maupun sama-sama rendah, maupun sama-sama sedang. Artinya arahnya sama, maka itu dinamakan sebagai hubungannya adalah positif. Bagaimana dengan hubungan negatif? Sebaliknya, kalau hubungan negatif adalah manakala salah satu variabelnya adalah nilainya tinggi, maka variabel yang lain adalah rendah, berkebalikan. Oke, misalnya variabel A itu adalah nilainya tinggi, begitu, maka di variabel B adalah cenderung rendah. Atau sebaliknya, ketika A-nya rendah, maka B-nya tinggi. Tapi hubungannya apa? Hubungannya adalah berlawanan. Karena berlawanan maka kita akan namakan sebagai hubungan yang negatif. Kekuatan hubungan antar variabel A dan B di dalam penelitian korelasi itu diukur dengan apa namanya sebagai koefisien korelasi yang menggambarkan kekuatan hubungan antar dua variabel yang diteliti. Nilainya berapa? Dari negatif 1 sampai dengan positif 1, artinya bisa min 0,8, min 0,6, min 0,3, di mana tadi minnya atau negatifnya adalah menandakan arah hubungan, sampai dengan kemudian positif 1, jadi bisa menjadi positif 0,9 sekian, positif 7, sekian, dan seterusnya. Jadi hubungannya adalah positif. Nah, itu adalah menandakan kekuatan. Kalau kemudian katakanlah 0,6, maka kita bisa mengkategorikan sebagai kekuatan hubungannya adalah kuat. Kemudian bawahnya rendah. Itu nanti ada beberapa pedoman yang bisa Anda gunakan untuk menilai apakah hubungan antara kedua variabel tersebut kuat, moderate atau sedang, atau lemah. Sekali lagi, pada penelitian korelasi, peneliti hanya ingin mencari ada tidaknya hubungan antar dua variabel. Peneliti tidak sedang meneliti atau mencari ada hubungan sebab akibat atau mengasumsikan hubungan sebab akibat antar keduanya. Tidak. Ya, jadi peneliti tidak mengasumsikan ada hubungan sebab akibat di antara kedua variabel tersebut. Untuk itu maka variabelnya tidak disebut sebagai variabel dependent maupun independent. Nah, bagaimana dengan penelitian causal komparatif? Causal komparatif, atau causal comparative research. Nah, pada penelitian causal komparatif, sekali lagi itu juga bisa melibatkan dua variabel, bisa lebih.
dua variabel. Nah, tetapi bedanya dengan penelitian korelasi adalah pada penelitian kausal komparatif itu peneliti mencari atau mengasumsikan bahwa antara variabel satu dan yang lainnya itu ada hubungan sebab akibat, atau there is a cause and effect relationship between those variable. Jadi variabel A mempengaruhi B, maka variabelnya boleh disebut sebagai independent and dependent, variabel yang bebas maupun variabel tergantung, karena kita mengasumsikan ada hubungan sebab akibat. Itu adalah penelitian kausal komparatif. Nah, bedanya apa penelitian kausal komparatif dan eksperimen? Pada penelitian kausal komparatif itu kita tidak bisa memanipulasi variabel, kita tidak bisa mengotak-atik variabel, kita tidak melakukan treatment apapun. Misalnya Anda akan meneliti pengaruh sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar anak. Anda ingin meneliti pengaruh karena kausal komparatif itu berpikir tentang cause and effect, sebab akibat, maka Anda ingin meneliti pengaruh variabel A terhadap variabel B. Misalnya Anda ingin meneliti pengaruh tingkat sosial ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa, misalnya begitu. Nah, itu penelitian kausal komparatif. Kenapa begitu? Karena Anda atau peneliti tidak bisa memanipulasi artinya mengubah-ubah dan sebagainya variabel. Artinya tingkat sosial ekonomi masyarakat, tingkat sosial ekonomi keluarga itu kan ya apa adanya begitu. Anda tidak bisa memodify in such way of the social economic status of the family. Anda tidak bisa. Anda cukup dengan mengelompokkan, katakanlah tingkat sosial ekonomi keluarga A, B, C, D misalnya begitu. Jadi kemudian Anda mengukur motivasinya, motivasi siswanya. Nah, yang membedakan ini kausal komparatif dengan eksperimen adalah pada penelitian eksperimen Anda bisa memanipulasi, bisa mengotak-atik, bisa mengubah-ubah salah satu variabel yang Anda anggap sebagai independent variable, sebagai variabel bebas. Misalnya kalau dalam dunia pendidikan Anda memodifikasi metode, misalnya begitu. Anda memodifikasi media belajar. Anda memodifikasi cara materi ini disajikan dan sebagainya, dan Anda mau melihat dampaknya pada motivasi belajar. So, in experimental research, researcher can modify, can manipulate one of the variable, and he wants to see the effect of the manipulations, or the treatment on a dependent variable. Peneliti ingin melihat dampak treatment, yaitu dampak apa yang dilakukan pada independent variable pada dependent variable. Ini bedanya sekali lagi antara kausal komparatif dan eksperimen adalah pada penelitian kausal komparatif itu peneliti tidak bisa memanipulasi variabel independennya, sementara pada penelitian eksperimental peneliti bisa memanipulasi, mengubah-ubah, mengotak-atik, do something in such way and measure the effect on the dependent variable. Baik kausal komparatif maupun experimental research adalah sama-sama mengasumsikan ada hubungan sebab akibat antar variabel. Sementara tadi untuk korelasional peneliti tidak mengasumsikan ada tidaknya hubungan, mengasumsikan tidak ada hubungan sebab akibat antar variabel tersebut. Demikian uraian tentang perbedaan antara correlational research, causal comparative, and experimental research. Semoga bisa membantu meningkatkan pemahaman Anda semua dalam bidang penelitian. Ikuti terus channel ini sehingga Anda dapat memperoleh informasi bermanfaat terkait dengan penelitian dan juga pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. See you.